Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati, perwakilan dari kelompok 2 yang akan memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini tentang periode pembaruan NU, yang akan ditemani oleh rekan saya. Yang pertama oleh Dina Agustina, yang kedua adalah Helnanda Hukania, dan yang terakhir ada Dian Putri Lailani. Pertama ada sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Organisasi Islam Nahdlatul Ulama pertama kali berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah menurut kalender Islam, atau pada tanggal 31 Januari 1926 menurut penanggalan Masehi. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari sebagai Rois Akbar. Latar belakang pendirian organisasi NU ini tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial politik dan keagamaan yang terjadi pada saat itu. Ada dua latar belakang yang melatar belakangi berdirinya organisasi ini, yaitu latar belakang kebangsaan atau nasionalisme dan agama. Pertama adalah latar belakang kebangsaan atau nasionalisme. Pada tahun 1908 muncul gerakan kebangkitan nasional yang diinisiasi oleh kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa melalui jalan pendidikan dan organisasi. Berangkat dari gerakan ini, kalangan pesantren yang turut berjuang melawan kolonialisme membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada tahun 1916 yang diprakarsai oleh Kiai Wahab Hasbullah bekerja sama dengan Kiai Abdul Qohar atau seorang pengusaha kaya di Surabaya dan didukung oleh masyarakat, berhasil mendirikan sebuah gedung bertingkat di Kampung Kawatan, Gang 4 Surabaya, yang kemudian dikenal sebagai Perguruan Nahdlatul Wathon, yang berarti pergerakan tanah air. Tidak berhenti sampai di situ, di tahun 1918, kalangan pesantren mendirikan sebuah organisasi bernama Taswirul Afkar, atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri atau Kebangkitan Pemikiran, sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Helnanda. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatul Tujar atau pergerakan kaum Sudagar yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujar itu, maka Taswirul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Organisasi-organisasi inilah yang nantinya menjadi embrio dari lahirnya sebuah organisasi Islam bernama Nahdlatul Ulama. Sekaligus menjadi titik di mana ditemukanlah 3 pilar penting bagi NU, yaitu 1. Wawasan ekonomi kerakyatan, 2. Wawasan keilmuan sosial budaya, 3. Wawasan kebangsaan. Latar belakang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah latar belakang keagamaan, di mana perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu diantaranya adalah pada tahun 1924 Syarif Hussein Raja Hijaz yang berfaham Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Aliran Wahabi ini dibentuk ajarannya adalah melarang semua bentuk amaliyah keagamaan ala kaum Sunni yang sudah berlaku di tanah Arab dan akan menggantinya dengan model Wahabi. Pengalaman agama dengan sistem bermadzhab, tawasul, maulid nabi, ziarah kubur, dan lain sebagainya akan segera dilarang. Dan bahkan Raja Ibnu Saud juga ingin melebarkan pengaruh kekuasaannya ke seluruh dunia Islam. Gagasan kaum Wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan maupun PSII atau Sarekat Islam di bawah pimpinan HOS Cokro Aminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Sikapnya yang berbeda kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al-Islam di Yogyakarta pada tahun
1925. Akibatnya, kalangan tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Muktamar Alam Islami atau Kongres Islam Internasional di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hejaz yang diketuai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dian Putri Lailani. Dinamika Nahdlatul Ulama dalam politik praktis. Sebagai sebuah organisasi Islam yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik, dinamika yang terjadi dalam tubuh organisasi Nahdlatul Ulama tertentu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sosial politik yang terjadi di Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin, NU dikenal sebagai mendukung Soekarno dan bergabung dalam Nasakom atau nasionalis agama komunis. Nasionalis diwakili Partai Nasional Indonesia atau PNI, agama Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Perjalanan NU di ranah politik praktis dilanjutkan dengan kemudian menggabungkan diri dengan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa Orde Baru mengikuti pemilu 1977 dan 1982 bersama PPP hingga pada tahun 1984 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Kiai Haji Ahmad Siddiq menarik gerbong NU kembali ke Kitah 1926 melalui Muktamar NU di Situbondo. Di antara sikap kembali ke Kitah itu, NU menarik diri dari politik dan tidak lagi menjadi bagian dari PPP. Dan kemudian ormas keagamaan yang lebih tua 19 tahun dan usia Republik ini menjaga jarak yang sama dengan seluruh parpol. Namun setelah reformasi 1998 muncul partai-partai yang mengatasnamakan NU. Yang terpenting adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikan oleh Abdurrahman Wahid pada pemilu 1999. PKB memperoleh 51 kursi DPR dan bahkan bisa mengantarkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Pada pemilu 2004 PKB memperoleh 52 kursi DPR. Pembaruan yang dilakukan oleh NU dan perkembangannya banyak mengadopsi unsur pembaruan yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah, terutama dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Misalnya yang awalnya tidak diajarkan ilmu-ilmu umum seperti berhitung dan ilmu alam dan bahasa Inggris, sekarang kebiasaan ini mulai diterapkan. Begitu juga sebaliknya, tidak sedikit kelompok modernis yang mengikuti kaum tradisional dalam sosial tradisi keagamaan seperti membaca tahlil untuk orang yang sudah mati. Pembaruan lain di kalangan generasi muda NU terlihat dinamika baru dengan menjamurnya aktivitas sosial dan intelektual. NU dianggap ormas yang paling konservatif dan tertutup dan sedikit sekali punya sumbangan kepada perkembangan pemikiran keagamaan maupun pemikiran sosial dan politik. Pemikiran keagamaan NU justru didirikan sebagai wadah para kiai untuk bersama-sama bertahan terhadap gerakan pembaruan pemikiran Islam diwakili oleh Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Persis. NU hanya menerima interpretasi Islam yang tercantum dalam kitab kuning ortodoks, Al-Kutub Al-Mu'tabarah, terutama fikih Syafi'i dan akidah menurut mazhab Asy'ari, dan menekan taklid kepada ulama besar pada masa lalu.
Sedangkan menurut kaum modernis, pembaruan tidak hanya dilakukan oleh NU, tetapi juga mereformasi pemahaman dan pengalaman ajaran agama yang menurutnya berbau syikir dan kufarat serta yang mengandung unsur-unsur sinkraisme. Lalu untuk yang terakhir akan dibacakan oleh Kak Dina Agustina. Peran Nahdlatul Ulama pada bidang agama berupa melaksanakan ajaran Islam menurut para ahli sunnah wal jamaah dalam masyarakat dengan cara dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi mungkar serta menumbuhkan ukhuwatun Islamiyah. Pada bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan berupa terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina manusia muslim yang takwa, berbudi luhur, terampil, berpengalaman luas dan berguna bagi agama, bangsa dan negara. C. Pada bidang sosial berupa terwujudnya kesejahteraan rakyat dan bantuan terhadap umat manusia yang membutuhkan seperti anak yatim, orang fakir miskin, serta masyarakat yang berkurangnya lainnya. D. Di bidang ekonomi mengusahakan terwujudnya pembangunan ekonomi dengan mengupayakan pemerataan kesempatan untuk berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan dan pengembangan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya khairul ummah. Sekian dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.